Namaku Rani Mahdalena Nasution, dan pagi itu aku hanya punya Rp63.000 di saku mantel, sepasang sepatu yang kuikat dengan lakban hitam, dan satu kalimat yang sudah kuhafal selama 3 tahun 5 bulan. Aku berjalan masuk restoran di lantai 21 Menara Bahtera Delhi, melewati petugas keamanan yang seharusnya menghentikanku, melewati meja-meja yang taplaknya lebih mahal daripada seluruh hidupku, lalu berhenti 1 meter di depan seorang lelaki di kursi roda yang belum pernah kutemui seumur hidupku. Aku tidak melihat kakinya. Aku melihat kukunya. Lalu aku berkata, "Beri aku makan 9 hari, Tuan. 9 hari, dan aku akan membuat Anda berdiri lagi." Semua orang di ruangan itu tertawa pagi itu. 9 hari kemudian tidak ada seorang pun dari mereka yang masih berani tertawa, karena 3 di antara mereka sudah ditahan, 1 sudah mati, dan aku sudah tahu siapa yang membunuh ibuku. Namanya Tengku Arsyad Mahmud, umurnya 38 tahun, dan dia Direktur Utama PT Bahtera Delhi Nusantara. Kalau kau tinggal di Sumatera Utara dan pernah mengirim 1 peti kemas keluar dari Belawan, uangmu pernah lewat di depan mejanya. Kursinya dari serat karbon, dan selama 2 tahun 5 bulan kakinya tidak pernah menopang tubuhnya sendiri 1 detik pun. Di dunia tempat dia hidup, seorang direktur utama yang tidak bisa berdiri adalah seorang direktur utama yang sudah selesai. Orang tetap memanggilnya Tuan. Tapi keputusan-keputusan besar mulai diambil di ruangan lain, oleh orang lain, dan dia tahu itu. Di seberang mejanya duduk Renata Halim, tunangannya, 34 tahun, direktur keuangan perusahaan yang sama, sedang memotong telur setengah matang dengan pisau, rapi sekali, seperti orang yang tidak pernah menumpahkan apapun seumur hidupnya. Di kursi ketiga ada Dr. Zulfikar Rangkuti, dokter spesialis saraf, 58 tahun, dokter pribadi keluarga itu selama 4 tahun, yang mengaduk kopi tanpa meminumnya. Di dinding dekat pintu berdiri Togar Simatupang, kepala pengamanan, 41 tahun. Dan di sudut, dengan kedua tangan di belakang punggung, berdiri Pak Umar Hasibuan, 63 tahun, yang sudah berdiri di sudut ruangan-ruangan keluarga ini selama 41 tahun. Aku masuk ke antara mereka dengan mantel yang sudah dipakai orang lain sebelum aku, sepatu berlakban, dan rambut yang tidak kucuci selama 11 hari, sambil memeluk sebuah kantong plastik hitam. Malam sebelumnya aku tidur di bawah titik gantung. Kepala pelayan berlari mengejarku sampai tengah ruangan lalu berhenti, dan selama sisa hidupnya dia akan minta maaf kepada dirinya sendiri karena berhenti. "Keluarkan dia dari sini," kata Renata Halim tanpa mengangkat wajah dari telurnya. "Selera makanku hilang. Aku tidak bergerak. Saya tidak akan pergi sebelum bicara dengan bapak yang duduk di kursi roda itu," kataku. 3 tahun 5 bulan di jalan mengajarkan satu hal yang tidak diajarkan dimanapun. Kalau kau memohon, kau kalah sebelum kalimat pertamamu selesai. Tengku Arsyad Mahmud mengangkat wajahnya. 40 detik, katanya. "Togar, hitung." Dia memberiku 40 detik bukan karena percaya, tapi karena dia ingin melihat aku gagal di depan orang-orang yang setiap hari menatapnya dengan iba. Aku mengerti itu. Aku juga akan begitu kalau aku dia. Aku memakai 12 detik. Aku tidak melihat kakinya sekalipun. Semua orang di ruangan itu, dan aku yakin semua dokter di 4 negara yang sudah dibayar keluarga itu, selalu mulai dari kakinya. Aku mulai dari tangannya. "Kuku Anda," kataku, "ada garis putih melintang di ke-10 kuku Anda. Bukan 1. Beberapa, berjarak hampir sama, seperti lingkaran tahun pada potongan kayu. Garis itu tumbuh menurut jadwal. Kuku tangan tumbuh kira-kira 3 mm sebulan, jadi kalau saya hitung mundur dari ujung, saya bisa tahu bulan keberapa ini dimulai." Pisau Renata Halim berhenti di tengah telur. "Kedua, di leher Anda dan di dada bagian atas, kulit Anda berubah warna. Bukan merata. Berbintik gelap dengan titik terang di tengahnya, seperti tetesan hujan pertama di jalan berdebu. Tukang cukur Anda melihatnya setiap 2 minggu dan tidak pernah menyebutnya, karena dia dibayar untuk tidak menyebut apa-apa. Ketiga, kulit di pangkal jari tangan Anda menebal dan mengeras, dan Anda mengira itu karena roda kursi. Roda kursi membuat kapalan di sisi luar telapak, bukan di sana. Pukul 3 pagi, apa yang membangunkan Anda? Ruangan itu berhenti. Bukan diam. Berhenti. Togar Simatupang, yang sedang memegang telepon untuk menghitung detik, lupa menekan tombolnya.
Pak Umar Hasibuan di sudut ruangan menggerakkan kepalanya 2 sentimeter ke depan. Dan Dr. Zulfikar Rangkuti berhenti mengaduk kopi yang dari tadi tidak diminumnya. Tengku Arsyad Mahmud tidak menjawab selama beberapa saat. Lalu dia menjawab dengan 4 kata. Dari mana kau tahu? Karena saya sudah pernah melihat orang lain mati persis seperti ini, kataku. Kau bilang 9 hari, katanya akhirnya. Kenapa 9? Karena 3 hari untuk membuktikan bahwa saya benar, kataku, 3 hari untuk membuktikan bahwa dokter Anda salah, dan 3 hari untuk membuat Anda berdiri. Lebih dari itu saya tidak butuh, dan kurang dari itu tidak cukup. Dr. Zulfikar Rangkuti meletakkan sendoknya. Wajahnya memerah dari kerah ke atas, pelan, seperti air naik di dalam gelas. Tuan Arsyad, saya sudah 4 tahun mengurus keluarga ini. Saya ada di rumah sakit malam ayah Anda meninggal. Dan sekarang Anda membiarkan seorang perempuan dari jalanan membongkar pekerjaan saya di depan saya. Aku tidak menoleh kepadanya sedikit pun. Saya tidak pernah mengatakan dokter yang meracuni beliau, kataku kepada Tengku Arsyad Mahmud. Saya belum menyebut kata racun sama sekali pagi ini. Kesimpulan itu dokter yang membuat sendiri, dalam waktu kurang dari 1 menit. Tidak ada yang bicara. Dr. Zulfikar Rangkuti berdiri dengan mulut setengah terbuka dan tangan yang masih terangkat, dan selama 3 detik yang panjang dia tidak menemukan kalimat berikutnya. Aku menyadari hal itu bukan karena aku pintar, tapi karena aku pernah melihat wajah seperti itu sekali sebelumnya, di koridor sebuah rumah sakit, pada bulan Juni 4 tahun sebelumnya. 9 hari, kata Tengku Arsyad Mahmud. Makan? Renata Halim menarik tangannya dari lengan tunangannya seperti orang menyentuh wajan panas. Bukan karena aku percaya 1 kata pun dari mulutmu, katanya kepadaku, tapi karena selama 2 tahun 5 bulan kau orang pertama yang masuk ke ruangan tempat aku berada dan tidak memakai suara itu. Suara yang dipakai orang untuk bicara kepada anjing yang tertabrak. Kau masuk dan bicara kepadaku seperti kepada sesuatu yang masih bisa diperbaiki. Dan kalau tidak ada yang terjadi dalam 9 hari, tanya Renata Halim. Tengku Arsyad Mahmud memutar rodanya 1/4 putaran. Kalau begitu aku punya 9 hari untuk memutuskan apa yang harus kulakukan dengan dia, katanya. Sebelum keluar, Renata Halim berhenti 1 langkah dari tempatku berdiri. Dia memandangku dari atas ke bawah, pelan, seperti orang memandang noda di karpet sambil menghitung berapa harga karpet baru. Siapa kau sebenarnya? Tanyanya. Aku tidak menoleh. Dulu saya seseorang, kataku. Sudah lama sekali? Rumah keluarga Mahmud berdiri di Jalan Diponegoro, di kawasan Polonia, di belakang pagar besi tinggi dan sederet pohon asam. Sepanjang jalan dari Menara Bahtera Delhi sampai ke sana tidak ada yang bicara. Di lampu merah Jalan Sisingamangaraja seorang anak menjual koran di antara kereta-kereta yang berhenti, dan matanya melewatiku begitu saja karena aku sudah berada di dalam mobil yang salah untuk bisa dilihat. Di ruang depan rumah itu lantainya marmer hitam, dan ada tangga melingkar dari kayu yang di sana 2 orang lelaki dulu menggendong tuan rumah naik setiap malam selama 16 bulan sebelum lift dipasang. Togar Simatupang mengulurkan tangan. Kantongnya. Aku menyerahkannya. Dia tidak membawanya ke ruangan lain. Dia menaruhnya di tengah lantai marmer, di bawah lampu gantung, di depan semua orang, lalu mengeluarkan isinya 1 persatu. Sehelai sweater. 2 pasang kaos kaki. Sebuah buku tulis bersampul keras yang menggembung 2 kali lipat karena lembab, penuh tulisan tangan kecil sampai ke pinggir halaman. Dan sebuah jam perawat dari Kuningan, jenis yang dulu disematkan di dada seragam, dengan kaca retak dan jarum yang berhenti. Lalu di dasar kantong itu Togar Simatupang menemukan 3 lembar kertas tipis yang sudah menguning dan lunak seperti kain. 3 lembar tiket bus jurusan Medan sampai Padang Sidimpuan, tanggalnya berbeda 3 tahun berturut-turut, ketiganya masih utuh. Tidak satu pun pernah disobek di pintu bus. Tiket, katanya. Kenapa 3? Aku memandang ketiga lembar itu di tangannya dan selama 1 saat yang lebih pendek daripada 1 tarikan napas, seluruh wajahku berubah, lalu kembali lagi. Itu bukan urusan Bang Togar, kataku. Dia menunggu. Aku tidak menambah apa-apa, dan tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bertanya untuk kedua kalinya. Kamar tamu timur, kata Tengku Arsyad Mahmud. Tidak, kataku, dan semua orang menoleh. Beri saya kamar asisten rumah tangga yang paling dekat dengan dapur. Saya tidak datang untuk tidur seperti tamu.
Semua yang masuk ke tubuh Tuan Arsyad lewat dapur itu dulu sebelum sampai ke mulutnya. Saya mau tidur di jalur itu. Sebelum aku naik, dia memanggilku kembali ke tengah ruangan dan memandangku dari bawah, dan lelaki itu tetap membuat semua orang menegakkan punggung walaupun dia duduk. Aturan, pintu kamarku dijaga 24 jam. Dokter Zulfikar hadir pada semua yang kau lakukan padaku. Kau tidak menyentuh apapun di rumah ini yang ada tulisan obatnya tanpa Togar di sampingmu. Kau boleh keluar pagar, tapi Togar 10 langkah di belakangmu. Lalu dia mengucapkan kalimat berikutnya dengan nada orang bertanya jam berapa sekarang. Dan kalau ternyata kau penipu, aku tidak akan menyerahkanmu ke polisi. Aku akan menyerahkanmu ke pengacara-pengacaraku, dan mereka akan menghabiskan sisa umurmu di ruang sidang. Kamar di belakang dapur itu berdinding kapur, dengan ranjang besi dan bola lampu telanjang. Aku duduk di tepi ranjang 15 menit tanpa melepas sepatu, karena selama 3 tahun 5 bulan melepas sepatu adalah keputusan yang berbahaya. Lalu Pak Umar Hasibuan mengetuk dan berkata sarapan sudah menunggu. Bubur ayam dalam mangkuk keramik putih, masih berasap, dengan bawang goreng dan sepotong cakwe. Segelas teh manis panas. Aku makan sangat pelan. 7 suap, lalu berhenti, lalu 3 teguk teh, lalu 7 suap lagi. Nak, kata Pak Umar akhirnya, tidak ada yang mau merebut itu. Saya tahu, Pak. Tapi kalau orang yang 3 tahun makan sekali sehari langsung makan cepat, dalam 10 menit semuanya keluar lagi. Bukan karena tidak enak. Karena perut lupa caranya. Pak Umar Hasibuan tidak menjawab. Dia mengisi mangkuk kedua setengah penuh dan meletakkannya di dekat sikuku tanpa berkata apa-apa. Ketika mangkuk kedua tinggal setengah, aku bertanya satu hal, dan itu satu-satunya pertanyaan yang kuajukan sepanjang hari pertama. Pak Umar, siapa yang menyeduh minuman pagi Tuan Arsyad? Hari kedua aku bangun pukul 4 kurang. Di bawah titik gantung, jam-jam menjelang subuh adalah jam paling dingin dan paling panjang, jam ketika angin dari arah rel masuk lewat 9 lapis pakaian seolah 9 lapis itu cuma lelucon, dan jam ketika kau paling sadar bahwa tidak ada satupun manusia di kota 3 juta orang ini yang tahu kau masih hidup atau sudah mati semalam. Di kamar berdinding kapur itu, jam yang sama terasa seperti sesuatu yang dipinjamkan kepadaku dan bisa diambil kembali kapan saja. Pukul 10 pagi aku minta izin keluar pagar. Togar Simatupang berjalan 10 langkah di belakangku sampai ke kedai kopi di ujung jalan Diponegoro yang punya telepon umum tua di dinding. Aku menghabiskan Rp5.000 untuk satu panggilan, dan setelah itu aku punya Rp58.000, dan aku ingat angka itu karena selama 3 tahun 5 bulan aku selalu tahu persis berapa uangku sampai ke rupiah terakhir. Nomor yang kutekan bukan nomor seseorang. Itu nomor telepon kedai Bu Ipah di dekat titik gantung, tempat orang-orang seperti kami menitipkan pesan. Setiap hari pukul 4 sore Pak Rustam Harahap duduk tidak lebih dari 2 meter dari telepon itu, dan itu sudah berlangsung 3 tahun. Siapa ini? Aku, Pak? Diam. Diam itu begitu lama sampai kukira sambungannya putus. Nak Rani, katanya, sangat pelan. Semalam kau tak ada. Aku simpankan setengah bungkus nasi dari dapur umum. Aku taruh di bawah peti, di tempat yang kering. Masih di situ? Aku memejamkan mata dan menempelkan dahiku ke logam dingin telepon itu. 3 tahun 5 bulan selimut yang tidak pernah kering sampai benar-benar kering. 3 tahun 5 bulan antre di dapur umum, dan orang yang menyendok tidak pernah menatap mata siapapun, bukan karena kejam, tapi karena kalau kau menatap 200 wajah kau tidak akan selesai dalam 1 jam. Dan 3 tahun 5 bulan sesuatu yang lebih buruk daripada lapar, duduk di sudut lapangan Merdeka pada jam pulang kerja. Melihat 2.000 orang lewat dalam 40 menit, dan pandangan mereka meluncur melewati tempat aku duduk persis seperti meluncur melewati tiang listrik. Bapak sudah makan? Tanyaku. Sudah, katanya, yang artinya belum. Kau di mana? Polonia. Dia tertawa kering. Polonia. 34 tahun aku bawa truk dari Belawan sampai Padang, tak pernah sekalipun aku berhenti di situ. Dia terbatuk, dan batuk itu terlalu panjang, dan aku menghitungnya di kepalaku dan membenci hasil hitunganku. Kau masuk ke rumah orang kaya, nak? Mereka akan telan kau bulat-bulat kalau tak ada mukjizat. Akan ada, Pak. Kau buat ini untuk uang? Bukan, Pak. Aku menyelesaikan sesuatu yang mulai lama sekali. Bah,
Dia diam sebentar. Nak Rani, kalau di sini kami cuma punya satu barang. Kami bagi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kau di sana sendirian, itu yang aku tak suka. Justru itu, Pak. Nanti, mungkin 3 atau 4 hari lagi, akan ada orang menyerahkan sesuatu kepada Bapak. Bungkusan kecil. Jangan Bapak buka. Jangan naik taksi yang dipesan pakai telepon, jangan naik betor langganan siapapun. Naik sudah kau biasa. Bapak antar ke alamat yang akan kutitipkan. Bisa, katanya, tanpa bertanya isinya apa. Kalau ada yang tanya Bapak siapa, Bapak jawab apa? Aku jawab aku orang tua yang tak tahu apa-apa, dan itu bukan bohong. Hari ketiga aku masuk ke kamar Tengku Arsyad Mahmud pukul 7 pagi. Dr. Zulfikar Rangkuti sudah di sana dengan buku catatan di pangkuan, menonton kedatanganku dengan wajah orang yang sudah membeli tiket untuk pertunjukan yang dia yakin akan gagal. Mana obatnya? Tanya Tengku Arsyad Mahmud. Hari ini tidak ada obat. Hari ini saya hanya akan melihat, mendengar, dan menyentuh tempat-tempat yang tidak pernah terpikir oleh siapapun untuk disentuh. Dr. Zulfikar Rangkuti mendengus. Sangat ilmiah. Saya catat, Tuan Arsyad, bahwa hari pertama terapi terdiri dari melihat. Catat, kata Tengku Arsyad Mahmud tanpa memalingkan wajah dari jendela. Aku menarik bangku kayu ke ujung ranjang dan duduk lebih rendah daripada dia, lalu aku melepas kaos kakinya dengan 2 tangan, pelan, seperti orang membuka sesuatu yang mudah pecah. Lalu aku duduk diam dan hanya melihat warna kulitnya. Tempat di tulang kering bagian bawah tempat semua bulunya hilang. Bekas karet kaos kaki di pergelangan kaki kanan, yang pasti jauh lebih dalam kemarin malam. Jam berapa kaos kaki ini dipakaikan? Jam 6. Siapa yang memakaikan? Suster Elvi. Tuan pernah memakai kaos kaki sendiri? Tidak. Sejak kapan? Dia tidak menjawab. Aku tidak mengulangi pertanyaannya. Aku menekan ibu jariku ke lengkung telapak kaki kirinya, dalam-dalam, 3 detik. Terasa? Tidak. Titik lain? Tidak. Lalu aku mencari alur sempit di sisi dalam mata kaki, di antara tulang dan tendon, tempat saraf tibialis posterior lewat di bawah kulit, tempat yang tidak pernah diperiksa siapapun karena tidak pernah terpikir oleh siapapun untuk memeriksanya, dan aku menekan dengan ujung 2 jari. 2 detik tidak terjadi apa-apa. Lalu otot di rahangnya bergerak. Sangat kecil, sangat cepat, dan Dr. Zulfikar Rangkuti tidak melihatnya karena dia sedang menunduk menulis. Aku melihatnya. Tuan merasakan itu? Tidak. Tuan Arsyad, itu bukan rasa. Itu geli. Geli tipis yang tidak Tuan rasakan selama 2 tahun 5 bulan. Dia tidak menjawab. Aku tidak melepaskan tanganku dan aku menonton wajahnya sementara lelaki yang mengendalikan setiap dermaga dari Belawan sampai Kuala Tanjung memalingkan kepalanya ke jendela. Bahunya tidak bergetar. Dia tidak mengeluarkan suara. Tapi cahaya dari jendela jatuh ke wajahnya, dan dari tempatku duduk aku melihat satu garis basah turun dari sudut matanya sampai ke rahang lalu berhenti di sana. Dia tidak mengangkat tangan untuk menghapusnya. Jangan disembunyikan, Tuan, kataku pelan. Air mata hari ini tidak sama dengan air mata kemarin. Itu air mata tubuh yang masih hidup. Dan tubuh yang masih bisa merasa adalah tubuh yang masih bisa diperbaiki. Pena Dr. Zulfikar Rangkuti mulai bergerak lagi, terukur dan sengaja berbunyi. Sugesti, katanya tanpa mengangkat kepala. Dia menanamkan pikiran ke kepala Anda. Itu hal paling kejam yang bisa dilakukan seorang penipu kepada orang dalam kondisi Anda. Saya catat. Hari pertama. Tanpa terapi. Catat, kata Tengku Arsyad Mahmud. Aku berdiri, mengitari ranjang ke sisi kepala, dan membuka laci meja kecil di samping tempat tidur sebelum ada yang sempat bicara. Anda tidak berhak, kata Dr. Zulfikar Rangkuti, berdiri terlalu cepat, dan kecepatan itu mengatakan lebih banyak daripada kalimatnya. Di dalam laci ada sebuah Al-Quran kecil yang tidak pernah dibuka, sebuah jam tangan yang berhenti, dan sebuah botol plastik coklat. Isinya kapsul putih buram, tanpa garis belah, tanpa huruf cetak. Aku memutar botol itu 1 putaran penuh. Tidak ada label apotek, tidak ada nama pasien, tidak ada nama sediaan, tidak ada dosis, tidak ada nama sarana produksi. Aku membalik botol itu, dasarnya kosong.
Apa ini? Kembalikan. Apa ini, dokter? Dia membetulkan kerahnya. Itu racikan neurorestoratif. Saya buat sendiri di laboratorium pribadi saya. Diformulasikan khusus untuk berat badan dan metabolisme Tuan Arsyad. Butuh 11 tahun pendidikan untuk bisa membuatnya. Anda tidak akan mengerti. Aku meletakkan botol itu di atas meja kecil, tepat di tengah. Di negara ini, kataku, setiap obat yang boleh beredar punya nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Fungsinya sederhana, kalau 3 tahun lagi ada yang perlu tahu persis apa yang masuk ke dalam tubuh seseorang, siapapun bisa membalik botolnya dan mencari tahu. Botol ini tidak punya apa-apa. Dibuat dengan tangan, oleh satu orang, dan satu orang itulah satu-satunya manusia di muka bumi yang tahu isinya. Satu-satunya obat yang tidak punya nama dan tidak punya nomor adalah obat yang memang tidak ingin bisa ditelusuri. Dr. Zulfikar Rangkuti tertawa, tapi ekspresi itu muncul di bagian wajah yang salah. Tuan Arsyad, saya menolak berdiri di sini sementara seorang gelandangan menceramahi saya tentang regulasi farmasi. Kalau begitu jawab dia, kata Tengku Arsyad Mahmud, masih menghadap jendela. Kenapa tidak ada nomor izin edar di botol itu? Karena itu racikan perorangan. Karena saya dibayar supaya Anda hidup, bukan supaya menempel stiker di botol plastik. 4 tahun, kataku, dan tidak satu pun botol yang pernah punya label. Tidak ada yang menjawab. Sore hari ketiga aku minta seluruh daftar obat, semua resep 4 tahun terakhir, dan semua nota apotek. Pak Umar Hasibuan membawakannya dalam 2 map tebal dalam 40 menit, dan cara dia membawanya membuatku curiga bahwa map itu sudah lama disiapkan dan cuma menunggu ada yang meminta. Aku membaca semuanya sampai lewat maghrib. Lalu aku berdiri, dan saat itulah aku tahu bahwa aku telah salah selama 2 hari, dan bahwa kesalahanku justru menyelamatkan nyawanya. Tuan Arsyad, selain kapsul tanpa nomor izin edar itu, Tuan minum 3 obat lain setiap hari. 1 anti kejang, 1 obat tidur, dan 1 pelemas otot golongan keras, dosis 4 kali lipat dari dosis maksimal untuk berat badan Tuan, 3 kali sehari selama 2 tahun 5 bulan tanpa jeda 1 hari pun. Aku melihat ke sudut ruangan. Dokter, sebutkan satu saja indikasi pelemas otot pada pasien dengan kelumpuhan lembek. Dr. Zulfikar Rangkuti tidak menjawab. Tidak ada, kataku. Pada kelumpuhan kaku, iya. Pada kelumpuhan lembek seperti ini, tidak ada. Yang dilakukan obat itu hanya satu, melumpuhkan sisa kekuatan yang masih ada. Tuan Arsyad, saya harus mengoreksi diri saya sendiri di depan Tuan. Yang terjadi ada 2 lapis. Lapis pertama merusak saraf Tuan pelan-pelan selama bertahun-tahun dan meninggalkan garis di kuku Tuan. Lapis kedua tidak merusak apa-apa, lapis kedua hanya membuat Tuan tidak bisa mengangkat kaki sendiri. Dan lapis kedua itu bisa dihentikan dalam 3 hari. Anda tidak lumpuh, Tuan Arsyad, kataku. Anda dibius. Setiap hari. Selama 2 tahun 5 bulan, Dr. Zulfikar Rangkuti maju 3 langkah ke tengah ruangan, dan suaranya berubah total. Rasa jijiknya hilang. Nadanya turun, melambat, menjadi suara yang dipakainya kepada keluarga ini selama 4 tahun, dan suara itu sangat meyakinkan. Tuan Arsyad, kalau Anda hentikan pelemas otot itu mendadak, ini yang akan terjadi berurutan. 18 jam pertama Anda akan merasa luar biasa segar. Itu jebakannya. Setelah 48 jam mulai kejang otot. Setelah 72 jam bisa kejang seluruh tubuh. Dan kalau kejang itu mengenai diafragma, Anda berhenti bernapas di rumah ini, 22 menit dari rumah sakit terdekat, di samping seorang perempuan yang surat izin praktiknya sudah dicabut negara. Dia berbalik kepadaku. Anda siap mempertaruhkan nyawa beliau? Tidak, kataku. Dan justru karena itu saya tidak akan melakukan yang dokter tuduhkan. Aku meletakkan selembar kertas di atas selimut. Pertama, penghentian bertahap dalam 72 jam, bukan mendadak. Dosis dipotong setengah hari ini, 1/4 besok, berhenti lusa. Kedua, tekanan darah, nadi, dan saturasi diperiksa setiap 4 jam, dicatat, ditandatangani 2 orang. Ketiga, saya minta izin memanggil dokter bintang Pasaribu dari Adam Malik, orang yang tidak dibayar oleh siapapun di rumah ini, sebagai saksi independen yang berwenang menghentikan semuanya kalau ada satu tanda bahaya. Keempat,
tabung oksigen dan ambulans siaga di halaman. Nomornya 119, dan saya sendiri yang akan menempelkan nomor itu di dinding kamar ini. Ruangan itu sunyi. Saya tidak bertaruh dengan nyawa Tuan Arsyad, dokter, kataku. Saya sedang mencabut taruhan yang sudah dokter pasang selama 4 tahun. Lalu aku meminta hal terakhir, dan hal terakhir itulah yang mengubah segalanya. Dan saya minta satu lagi. Satu ikat rambut dari belakang kepala Tuan Arsyad, dipotong rapat di kulit, panjang 12 cm. Dan potongan kuku dari ke-10 jari tangan. Aku menoleh ke sudut ruangan pada saat yang tepat, dan aku melihatnya. Ketika aku bicara soal menghentikan obat, wajah Dr. Zulfikar Rangkuti tidak berubah sedikit pun. Ketika aku menyebut rambut, darah turun dari wajahnya, dari dahi ke rahang, pelan, di luar kehendaknya. Untuk apa rambut? Tanya Tengku Arsyad Mahmud. Rambut manusia tumbuh kira-kira 1 cm sebulan, kataku. Apapun yang masuk ke darah Tuan akan mengendap di batang rambut yang sedang tumbuh pada bulan itu dan tinggal di sana. Rambut tidak punya peredaran darah, jadi rambut tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. 12 cm rambut adalah 12 bulan catatan, berurutan, dan tidak bisa dihapus oleh siapapun di rumah ini. Kalau saya potong jadi 12 potong 1 cm dan setiap potong diperiksa terpisah, saya tidak hanya akan tahu ada apa di dalam tubuh Tuan. Saya akan tahu bulan keberapa dimulai dan bulan mana dinaikkan. Aku memandang lurus ke sudut ruangan. Kuku tangan menyimpan 6 bulan. Jadi kalau ada yang mau menghancurkan bukti di rumah ini, dia harus menghancurkan Tuan Arsyad seluruhnya. Malam itu Tengku Arsyad Mahmud menyuruh Togar Simatupang mendorongnya ke ujung koridor, 12 meter dari siapapun, lalu bicara di telinganya dengan suara yang begitu pelan sampai Togar harus menahan napas untuk mendengarnya. Aku tahu isi kalimat itu 3 hari kemudian, dan isinya satu pertanyaan. Siapa saja di rumah ini yang tahu jadwal keluar masuk barang? Hari keempat sampel itu meninggalkan rumah, dan cara sampel itu meninggalkan rumah adalah satu-satunya hal yang benar-benar aku rencanakan sendiri dari awal sampai akhir. Aku memotong rambut itu sendiri pukul 6 pagi, 12 cm, dari tengah belakang kepala, dan aku mengikat ujung akarnya dengan benang jahit supaya arah tumbuhnya tidak tertukar, karena kalau arahnya tertukar seluruh urutan waktunya jadi terbalik. Aku memasukkannya ke amplop kertas, bukan plastik, karena plastik menahan lembab. Tengku Arsyad Mahmud menandatangani di bawahku. Pak Umar Hasibuan menandatangani sebagai saksi ketiga, dan tangannya sangat mantap untuk lelaki 63 tahun. Lalu aku membuat 2 amplop. Amplop pertama, yang tebal, berlakban, ditempeli label rumah sakit, aku serahkan kepada Suster Elvi Nainggolan sendiri pukul 8 pagi di depan 3 orang, dan aku berkata dengan suara yang cukup keras, "Suster, tolong titipkan ini ke sopir. Ini harus sampai ke laboratorium forensik siang ini." Isi amplop itu adalah potongan sanggul palsu yang kubeli di pajak petisah sehari sebelumnya lewat Pak Umar Hasibuan. Amplop kedua, tipis, tanpa tanda apa-apa, sudah keluar dari rumah itu pukul 5:40 pagi, di dalam kantong beras kosong, dibawa Bang Sahat yang berangkat ke terminal Amplas untuk urusan yang sudah dijadwalkan sejak minggu lalu dan tidak ada hubungannya denganku. Di terminal, Bang Sahat menyerahkannya kepada seorang lelaki tua bertiga lapis jaket di bangku dekat loket, tanpa bicara, seperti 2 orang yang tidak saling kenal. Pak Rustam Harahap naik Sudako nomor 41, turun 2 kali, ganti Sudako, dan berjalan kaki 700 meter terakhir. Pukul 11:20, mobil yang membawa amplop pertama dicegat di Jalan Yos Sudarso, di jalur menuju Belawan, di titik tempat jalan menyempit karena perbaikan drainase. 2 sepeda motor. Kaca samping pecah. Tas dari kursi penumpang hilang. Tidak ada yang terluka. 40 detik, dan mereka pergi. Polisi mencatatnya sebagai pencurian dengan pemberatan di jalan raya, dan bulan itu ada 12 kejadian serupa di kota ini. Kecuali satu hal, tidak ada dompet yang diambil. Tidak ada telepon yang diambil. Hanya tas berisi 1 amplop berlabel rumah sakit. Pukul 2 siang aku meletakkan tanda terima laboratorium forensik cabang Medan di atas selimutnya. Nomor registrasi, jam masuk pukul 10:52, biaya pemeriksaan Rp4.750.000, dan di kolom pengantar tertulis nama Rustam Harahap dengan nomor kartu tanda penduduk yang alamatnya sudah tidak ada lagi karena rumahnya disita bank 9 tahun lalu.
Amplop yang dirampok tadi pagi berisi rambut orang lain, kataku. Rambut Tuan sudah masuk laboratorium 1 jam sebelum mobil itu dicegat. Berarti sekarang mereka tahu kau menipu mereka. Ya? Dan itu tidak apa-apa, karena yang penting bukan itu. Yang penting adalah amplop itu keluar dari rumah ini pukul 8 pagi dan dicegat pukul 11:20 di jalan yang benar, di kilometer yang benar. Tuan Arsyad, di rumah ini ada 31 orang yang bekerja. 4 orang tahu bahwa saya mengambil rambut Tuan. Tapi hanya 1 orang yang tahu jam berapa amplop itu diserahkan kepada sopir. Aku menulis 25 juta di satu sisi kertas dan 19 di sisi lain. Aku tidak bicara. Dia melihat kertas itu jauh lebih lama daripada yang dibutuhkan untuk membaca 2 angka. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas meja. Tangan laki-laki yang pernah mengangkat orang dewasa naik tangga setiap malam selama 16 bulan. Aku tidak akan minta bank mengembalikan uangnya, kataku, dan saya juga tidak akan lapor. Saya cuma mau bank ingat satu hal. 480 kali bank menggendong Tuan Arsyad naik tangga melingkar itu sebelum lift dipasang. Saya hitung dari catatan Pak Umar. 480 kali bank menggendong orang yang sedang mereka bunuh pelan-pelan, dan setiap kali bank menggendongnya bank sudah dibayar untuk tidak melihat. Togar Simatupang menangis 1 kali di sepanjang 9 hari itu, dan itu terjadi di dapur, di depan seorang perempuan yang 3 hari sebelumnya dia geledah kantongnya di lantai marmer. Dia menangis tanpa suara, hanya bahu, lalu berhenti dan menyeka wajahnya dengan punggung tangan seperti orang menyeka keringat. 25 juta sebulan, 19 bulan. 475 juta, katanya. Aku hitung terus. Tiap bulan aku hitung lagi totalnya. Entah kenapa. Untuk apa? Adikku sekolah kedokteran gigi di Padang. Ibuku cuci darah 2 kali seminggu. Dia menatapku. Aku tak pernah diberitahu bahwa tidak melihat itu artinya membiarkan orang mati. Aku tahu tidak ada 1 orang pun di rumah ini yang akan percaya kalimat itu. Aku tetap mengatakannya, karena harus kukatakan. Siapa yang membayar bank? Tanyaku. Bukan Bu Renata, katanya. Dan itu jawaban yang paling tidak kuduga sepanjang 9 hari itu, karena selama 4 hari aku sudah menyusun seluruh kepalaku di sekeliling perempuan yang memotong telur setengah matang dengan pisau. Uangnya lewat perusahaan. PT Sawit Rimba Lestari. Anak perusahaan. Yang tanda tangan bukan Bu Renata. Hari ke-6 pukul 7 pagi, 72 jam setelah dosis pertama dipotong setengah, Dokter Bintang Pasaribu berdiri di kaki ranjang membaca lembar pemantauan yang sudah terisi 18 baris. Tekanan darahnya turun 10 poin, nadinya turun 12, dan matanya jernih. Lalu dia menoleh kepadaku dan menambahkan, pelan, "Halo, Rani." Itu pertama kalinya dalam 3 tahun 5 bulan ada orang di dalam ruangan berisi orang lain yang menyebut namaku. Tidak ada aki mobil, tidak ada kabel, tidak ada karet keset. Aku tidak butuh apa-apa selain tanganku, semangkuk air es, dan sebuah pena. Aku menggores telapak kaki kirinya dari tumit ke pangkal jari dengan ujung pena yang tumpul. Ibu jarinya bergerak ke atas dan jari-jari lainnya membuka seperti kipas. "Ulangi," kata Dokter Bintang Pasaribu, dan suaranya sudah berubah. Aku mengulangi. Refleks yang sama. Pada orang yang selama 2 tahun 5 bulan dinyatakan tidak punya jalur saraf sama sekali, itu artinya jalurnya masih ada. Rusak, tapi ada. Aku mencelupkan handuk kecil ke air es dan menempelkannya ke sisi dalam mata kaki kanannya, di alur sempit yang sama dengan hari ketiga, dan menahannya. 4 detik. Sekarang saya lepas, kataku. Tidak ada apa-apa lagi yang menyentuh Tuan. Gerakan ibu jari kaki kirimu, Arsyad. Semua orang di kamar itu mendengar nama itu. Bukan Tuan Arsyad, nama saja. Dan Tengku Arsyad Mahmud, laki-laki yang tidak ada seorang pun di Sumatera Utara memanggil dengan nama saja selama 11 tahun, tidak mengatakan apa-apa tentang itu. "Tidak bisa, Rani," katanya. "Tidak bisa?" Dia menunduk ke telapak kaki kirinya. Semua orang di kamar itu menunduk ke telapak kaki kirinya. 7 detik. 8. Lalu ibu jari itu bergerak. Buku catatan jatuh ke lantai di sudut ruangan dan tidak ada yang menoleh. Tengku Arsyad Mahmud duduk benar-benar diam, lalu bicara, dan suaranya patah di tengah kalimat. "Aku merasakannya.
Aku merasakan spraynya. Aku merasakan udara dari jendela. 2 tahun 5 bulan benda ini 2 batu mati yang dibawa ke badanku, dan sekarang dia punyaku lagi. Dari dulu itu punyamu, Arsyad, kataku. Cuma dicuri orang. Kenapa kau lakukan ini? Katanya. Yang sebenarnya. Kau bisa menyebut angka berapapun pagi itu dan aku akan bayar. Aku sudah bayar orang-orang yang tidak sanggup mengerjakan 1% dari yang kau kerjakan dalam 30 detik terakhir. Kau minta makan 9 hari. Kau tidur di ranjang besi. Kenapa? Aku memandang tanganku. Karena kalau terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan sanggup, kataku. Tidak untuk kedua kalinya. Dia menoleh. Dan dalam 3 detik itu Tengku Arsyad Mahmud mengerti bahwa dia baru saja mendengar sesuatu yang tidak seharusnya dia dengar. Apa yang terjadi pada kali pertama? Besok, kataku. Besok pagi saya akan menjawab pertanyaan itu dan semua pertanyaan lain, di depan semua orang di rumah ini, termasuk Dr. Zulfikar Rangkuti. Hari ini adalah hari ibu jari kakimu bergerak dan aku tidak mau merusaknya. Aku berjalan ke pintu. Rani. Aku berhenti. Kau tidak menjawab, tapi kau tidak berbohong, katanya. Aku sudah 20 tahun duduk di meja rapat. Aku bisa membedakan. Malam hari ke-6 Pak Umar Hasibuan meletakkan sebuah map kulit di atas meja ruang kerja. Saya mulai menyusun ini 10 menit setelah mobil meninggalkan restoran hari Senin. Itu tugas seorang penjaga rumah. Selama 41 tahun tidak pernah ada orang asing tidur di bawah atap ini tanpa saya tahu di mana orang itu sarapan waktu umurnya 10 tahun. Dia mengeluarkan cetakan sebuah berita. Harian Daily Post, Agustus 2022. Peserta pendidikan dokter spesialis saraf dicabut surat tanda registrasinya setelah kematian seorang pasien di rumah sakit pemerintah di Medan. Di bawahnya foto dari berkas kepegawaian, perempuan 28 tahun, rambut diikat rapi, jas putih, tersenyum. Apalagi? Pak Umar Hasibuan meletakkan 3 lembar lagi. Ini bagian yang membuat saya tidak bisa tidur, Tuan. 41 tahun saya membaca berkas orang. Saya belum pernah melihat berkas sebersih ini. Apa maksudnya bersih? Artinya tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada banding. Tidak ada pengacara. Tidak ada surat keberatan ke majelis disiplin. Tidak ada satupun wawancara. Padahal 3 media menelepon dia dalam minggu pertama. Dia tidak pernah mengangkat. Dia mendorong lembar terakhir ke seberang meja. Orang melawan, Tuan. Yang bersalah melawan untuk mengulur waktu. Yang tidak bersalah melawan paling keras, sampai uangnya habis dan rumahnya ikut habis, karena bagi mereka nama adalah barang terakhir yang masih dipegang. Anak ini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia biarkan surat tanda registrasinya dicabut, dia biarkan namanya diambil, lalu dia hilang dari muka bumi selama 3 tahun 5 bulan. Dan itu mengatakan apa kepada Pak Umar? Itu mengatakan kepada saya bahwa dia tidak melawan karena dia sudah tahu melawan itu percuma. Dan orang cuma tahu hal itu kalau dia sudah pernah melihat siapa yang berdiri di seberang. Lalu dia mengeluarkan lembar terakhir dan meletakkannya paling atas, dan dia meletakkannya seolah kertas itu lebih berat daripada yang lain. Sebuah salinan formulir rumah sakit. Laporan insiden keselamatan pasien. Tanggal 18 Juni 2022. Pelapor, Dr. Rani Mahdalena Nasution. Dan di kolom nama pasien tertulis Tengku Ismail Mahmud, 71 tahun. Ayahnya. 2 hari setelah ayah Tuan meninggal, kata Pak Umar Hasibuan, perempuan yang sekarang tidur di kamar belakang dapur kita menulis laporan resmi yang mempertanyakan sebab kematian beliau. 6 minggu kemudian surat tanda registrasinya dicabut karena tanda tangannya ditemukan pada lembar instruksi obat pasien lain. Saya tidak percaya kebetulan, Tuan. Saya sudah 63 tahun dan saya tidak pernah percaya kebetulan. Hari ke-7 pukul 7 pagi aku masuk dan Tengku Arsyad Mahmud tidak menyuruhku duduk. Berdiri di situ. Di pangkuannya ada cetakan berita itu dan salinan laporan insiden. Dr. Zulfikar Rangkuti duduk di sudut ruangan. Renata Halim di kursi dekat pintu. Pak Umar Hasibuan di jendela. Togar Simatupang di ambang pintu. Dan Dr. Bintang Pasaribu di dekat lemari, karena aku memintanya tetap tinggal. Tengku Arsyad Mahmud tidak memandangku. Dia memandang lurus ke sudut ruangan, ke arah dokternya,
dan dia mengucapkannya keras dan pelan, kata demi kata. Rani Mahdalena Nasution, peserta pendidikan dokter spesialis saraf. Surat tanda registrasi dicabut Agustus 2022 setelah kematian seorang pasien. Pena Dr. Zulfikar Rangkuti berhenti di tengah kata. Tidak jatuh. Berhenti. Darah turun dari wajahnya dari dahi ke rahang, pelan, di luar kehendaknya. Dokter kenal nama itu? Nama itu terdengar tidak asing. Medan kota kecil, Tuan. Dunia kedokteran lebih kecil lagi. Dokter tinggal 4 tahun di rumah saya. Perempuan ini berdiri di restoran saya 6 hari lalu. Dan dokter tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak wajib memeriksa nama setiap gelandangan yang masuk pintu. Dokter baru saja bilang nama itu terdengar tidak asing. Dokter Zulfikar Rangkuti tidak menjawab. Tengku Arsyad Mahmud berbalik kepadaku dan mengangkat salinan laporan itu. Sebelum kau menyentuh kakiku lagi, kau jelaskan satu hal. Kenapa perempuan yang meninggal di bawah pengawasanmu bermarga sama denganmu? Aku tidak menjawab langsung. Aku memandang kertas di tangannya, lalu ke jendela, ke rumput, ke deretan pohon asam, ke tembok tinggi yang memisahkan rumah itu dari kota tempat aku tidur selama 3 tahun 5 bulan. Lalu aku berkata, sangat pelan, karena itu ibu saya. Tidak ada yang menyuruh Dr. Zulfikar Rangkuti keluar. Dia tetap duduk di kursi di sudut ruangan selama seluruh cerita itu, dan mungkin itu hal paling kejam yang Tengku Arsyad Mahmud lakukan kepadanya sepanjang minggu itu. Nama ibu saya Roslaini Siregar, kataku. Beliau perawat, 32 tahun di rumah sakit yang sama, di lantai yang sama. Beliau lahir di Padang Sidimpuan, datang ke Medan umur 19 tahun, dan tidak pernah pindah kerja sekalipun. Waktu beliau meninggal, gaji beliau Rp6.400.000 sebulan, dan setengahnya beliau kirim ke kampung sampai bulan terakhir. Saya masuk fakultas kedokteran umur 18 tahun, lulus dokter umur 24, kerja 3 tahun untuk mengumpulkan biaya, lalu masuk pendidikan spesialis saraf umur 27. Waktu semuanya terjadi saya 28 tahun. Bukan karena saya jenius. Karena saya miskin, dan orang miskin tidak punya waktu untuk berputar-putar. Saya besar di rumah kontrakan 1 kamar di daerah Sukaramai. Ibu saya kerja malam, dan waktu beliau pulang pukul 7 pagi, sementara saya belajar di meja makan, beliau menceritakan setiap pasien di lantainya. Bukan nomor kamar. Bukan hasil laboratorium. Beliau menceritakan bagaimana mereka bernapas, bagaimana mereka duduk, dengan berapa jari mereka memegang gelas air. Beliau mengajari saya sesuatu yang tidak pernah diajarkan di fakultas manapun. Mesin cuma melihat apa yang diprogramkan untuk dilihat, sementara tubuh manusia bicara 24 jam sehari kepada siapa saja yang mau duduk dan mendengar. Di rumah sakit orang memanggil saya telinga emas. Kalau alat tidak menemukan apa-apa tapi pasien makin memburuk, mereka memanggil saya turun. 2 tahun pertama saya ditertawakan. Tahun ketiga saya dipanggil. Bulan Juni 2022, seorang laki-laki 71 tahun dirawat di lantai 4 karena masalah jantung. Ibu saya jaga malam di lantai itu, dan perawat di sana memanggil beliau Kak Ros karena beliau yang melatih hampir semuanya. Aku memandang Tengku Arsyad Mahmud. Laki-laki itu ayahmu. Malam tanggal 17 Juni, ibu saya menelepon saya pukul 2 pagi. Beliau bilang ada orang datang lewat jam besuk ke ruang 4A dan beliau izinkan masuk karena orang itu bilang keluarga, dan beliau kenal wajahnya karena wajah itu ada di foto peresmian sayap gedung baru tahun 2019 yang dipasang di dinding koridor. Beliau minta pendapat saya. Saya bilang, Bu, jangan ikut campur, itu pasien dokter lain, Ibu tulis saja di buku laporan dan besok pagi lapor ke kepala ruangan. Itu kali pertama, Arsyad, kataku. Kau bertanya kemarin apa yang terjadi pada kali pertama. Itu jawabannya. Saya berdiri 8 meter dari tangga itu, saya tahu ada sesuatu yang salah, dan saya memilih untuk tidak naik karena saya lelah, karena saya sudah 31 jam bertugas, dan karena saya pikir besok pagi masih ada. Ayahmu meninggal pukul 4:05 pagi. Ibu saya meninggal 4 hari kemudian. 4 hari kemudian ibu saya ditemukan meninggal di ruang ganti perawat, di antara loker, sebelum apel pagi. Serangan jantung, kata surat kematiannya. Beliau 61 tahun, tidak punya riwayat jantung,
dan berjalan kaki dari halte ke rumah setiap hari selama 32 tahun. Tanggal 18 Juni saya sudah lebih dulu menulis laporan insiden keselamatan pasien tentang kematian pasien di ruang 4A, karena saya tidak bisa tidur setelah menutup telepon itu. Tanggal 21 Juni ibu saya meninggal. 6 minggu kemudian muncul lembar instruksi obat pasien lain, pasien yang tidak pernah saya tangani, dengan tanda tangan saya di bawahnya dan cap waktu pukul 2 siang, jam ketika saya sedang berada di lantai 6 bersama 11 orang. Surat tanda registrasi saya dicabut. Bulan Oktober saya kehilangan kamar kos yang sewanya Rp1.100.000 sebulan. Dan saya hilang, dan tidak ada yang datang mencari, karena sudah tidak ada lagi yang tersisa untuk mencari saya. Kenapa kau tidak melawan? Tanya Tengku Arsyad Mahmud. Karena 4 hari sebelumnya ibu saya mati di ruang ganti perawat, kataku. Dan saya sudah cukup pintar untuk mengerti bahwa itu bukan peringatan untuk beliau. Beliau sudah tidak bisa dibuat mengerti apa-apa lagi. Itu peringatan untuk saya. Sampai 3 minggu yang lalu, saya sedang duduk di trotoar depan gedung poliklinik. 2 perawat keluar untuk makan siang dan bicara tentang seorang direktur perusahaan besar yang lumpuh di kursi roda dan tidak bisa disembuhkan dokter manapun walaupun sudah dibawa ke Singapura dan Kuala Lumpur. Dan salah satu dari mereka menyebut nama dokter pribadi keluarganya. Aku menatap lurus ke mata Tengku Arsyad Mahmud. Nama itu ada di lembar instruksi obat pasien ruang 4A pada bulan Juni 2022. Sejak itu saya tahu satu hal, orang yang ada di sekitar kematian ayahmu sekarang ada di sekitar tubuhmu, setiap hari, selama 4 tahun, dengan botol yang tidak punya nomor izin edar. Ya, kataku, dan semua orang terkejut karena aku tidak membantah. Kau memang pintu, Arsyad. Tapi sekarang pakai kepalamu yang biasa kau pakai di ruang rapat. Kalau yang aku mau cuma dia, apa yang paling menguntungkan aku? Membiarkanmu tetap di ranjang itu. Selama kau di ranjang, kau tidak kemana-mana, kau tidak bertanya kepada siapa-siapa, kau tidak bisa membalik satu botol pun. Orang lumpuh itu gampang diarahkan. Aku justru mengembalikan ibu jari kakimu. Itu perbuatan pendendam. Lalu apa yang kau mau? Saya datang ke sini bukan untuk menghancurkan siapa-siapa, kataku. Saya datang supaya sekali saja seumur hidup saya benar, dan ada orang yang melihat saya benar. Renata Halim berdiri dari kursi di dekat pintu. Atau dia datang untuk uang, katanya, dan suaranya keluar setajam pisau yang baru diasah. Arsyad, kau dengar seluruh cerita ini dan kau lupa satu hal. Semua orang datang untuk uang. Uang adalah satu-satunya hal yang pernah kau miliki dan yang diinginkan semua orang. Bukan kau. Bukan namamu. 3 tahun 5 bulan di bawah jembatan itu 3 tahun 5 bulan untuk menyusun cerita yang bagus, dan makin bagus ceritanya makin tinggi harganya nanti. Dia berbalik kepadaku. Sebut angkanya. Sebut sekarang, dan aku akan lebih menghormatimu daripada seluruh yang kau lakukan 7 hari ini. Aku kembali 4 menit kemudian dan meletakkan sebuah benda di atas meja kecil di samping tempat tidur. Benda itu tergeletak di atas kayu jati yang dipernis, di tengah kamar yang di dindingnya tergantung lukisan seharga sebuah rumah, dan itu benda paling buruk rupa yang pernah diletakkan di atas meja itu. Sebuah jam perawat dari Kuningan. Jenis yang dulu disematkan terbalik di dada seragam supaya bisa dibaca sambil menghitung nadi. Kacanya retak. Kuningan di sekeliling kaitnya sudah berkarat menjadi coklat kemerahan. Jarumnya berhenti, dan penitinya sudah patah lalu diganti dengan peniti biasa yang dililit benang jahit hitam. Ini satu-satunya barang yang saya bawa keluar dari kontrakan itu. Aku membaliknya. Di sisi belakang lempeng kuningan itu, di bawah karat, ada tulisan tangan yang digores dengan jarum. Bukan mesin. Gorisannya bergetar, dalamnya tidak rata, dibuat oleh perempuan dengan jarum jahit di meja makan pukul 7 pagi sepulang jaga malam. Rani, dengarkan yang tak sempat didengar orang lain. Ibu, tidak ada yang bicara. Saya bisa menjualnya minggu pertama, kataku. Di Jalan Sutomo ada tempat yang membeli alat kesehatan bekas tanpa bertanya surat-surat. Ini mungkin laku Rp150.000. Rp150.000 pada tahun 2022 itu 30 hari makan. Itu 1 selimut kering. Itu 1 minggu di kamar sewa dengan pintu yang bisa dikunci dari dalam. Aku memandang Renata Halim.
Burnata tahu berapa harga sebuah pintu yang bisa dikunci dari dalam bagi perempuan yang tidur di jalan? Ada 1 bulan Februari waktu saya 11 hari berturut-turut makan dari tong sampah belakang toko roti di Jalan Sekip, dan saya hafal jam berapa tong itu dikosongkan. Aku menunjuk jam kuningan berkarat di atas meja jati itu. 3 tahun 5 bulan. Dan saya tidak menjualnya. Tidak sekalipun. Aku berdiri tegak. Sekarang Bu Renata yang jawab. Untuk apa saya datang ke sini? Renata Halim tidak menjawab. Tapi Tengku Arsyad Mahmud juga tidak menjawab, dan itu yang aneh. Dia membaca goresan jarum di balik jam kuningan itu 1 kali, lalu 2 kali, dan sesuatu pelan-pelan meninggalkan wajahnya. Dia meletakkan kedua tangannya di roda dan mendorong kursinya sendiri ke meja tulis di ujung kamar. Togar Simatupang melangkah maju untuk membantu dan Tengku Arsyad Mahmud mengangkat telapak tangannya, dan Togar berhenti di tengah langkah. 7 meter, ditempuhnya sendiri, dan setelah meter keempat sendi bahunya mulai berbunyi, dan tidak ada seorang pun yang bersuara, karena selama 2 tahun 5 bulan tidak ada yang pernah melihat dia menolak tangan yang terulur. Dia membuka laci kiri bawah yang terkunci, dengan kunci dari saku kemejanya, bukan dari gantungan kunci rumah. Di dalam laci itu tidak ada uang, tidak ada senjata, tidak ada surat. Hanya sebuah amplop. Dia mengeluarkan selembar foto cetak murah ukuran 10x15, keempat sudutnya sudah tumpul dan membulat, yang hanya terjadi pada foto yang dipegang ribuan kali. Dia meletakkannya di atas meja kecil di samping jam kuningan yang berkarat, lalu memutarnya menghadapku. Juni 2022. Sebuah kamar rumah sakit. Cahaya lampu neon yang membuat semua kulit tampak abu-abu kebiruan. Di ranjang berbaring seorang laki-laki tua, kurus sekali, dengan selang oksigen di hidung, memandang kamera dengan mata orang yang tahu waktunya tinggal sedikit. Dan di tepi ranjang, mencondongkan badan ke depan, dengan satu tangan menggenggam tangan lelaki itu, duduk seorang perempuan berambut putih berseragam biru muda. Perempuan itu tidak melihat ke kamera. Dia melihat pasiennya. Itu ibumu, kata Tengku Arsyad Mahmud. Bukan pertanyaan. Aku tidak menjawab. Aku tidak bernapas. Pak Umar Hasibuan melangkah 1 langkah ke arahku karena dia mengira aku akan jatuh. Aku tidak jatuh. Aku mengulurkan tangan dan menyentuh tepi foto itu dengan ujung 2 jari, tidak mengangkatnya, hanya menyentuh, seperti orang menyentuh permukaan air. 32 tahun beliau memakai warna biru itu, kataku. Kenapa ada foto ibu saya di rumahmu? Karena beliau perawat jaga malam waktu ayahku meninggal, katanya. Beliau orang terakhir yang bicara dengan ayahku. Bukan aku. Aku sedang di Kuala Tanjung. 3 minggu terakhir, setiap malam, beliau duduk di tepi ranjang itu dan memegang tangan ayahku. Perawat lain memotretnya diam-diam dan mengirimkannya kepadaku. Ini foto terakhir ayahku dalam keadaan hidup. Dan lalu dia mengatakan kalimat yang mengubah seluruh bentuk cerita ini. Aku tidak pernah tahu namanya, katanya. Dan aku tidak pernah mencarinya. Karena selama 4 tahun aku tidak pernah tahu bahwa ada yang menelepon malam itu. Aku menatapnya. Ibu saya menelepon, Arsyad. Pukul 3:40 pagi. Beliau menemukan nomor itu disobekkan kertas di dompet ayahmu. Ke nomor berapa? Aku menyebutkan nomornya. 11 angka. Aku hafal 11 angka itu selama 4 tahun karena aku sendiri yang membacakannya kepada ibuku lewat telepon dari koridor lantai 3. Tengku Arsyad Mahmud memandangi langit-langit kamarnya sendiri sangat lama. Itu bukan nomorku, katanya akhirnya. Itu nomor telepon dinas kantor keluarga. Yang jaga malam mengangkatnya, mencatat, dan meneruskan besok pagi. Dari arah pintu, Renata Halim bicara, dan suaranya sudah berubah, dan sejak saat itu tidak pernah kembali seperti semula. Tanyakan siapa yang piket malam tanggal 17 Juni 2022, katanya. Lalu dia mengambil tasnya dan keluar. Sore hari ke-7, di ruang kerja, Renata Halim menutup pintu dan duduk di seberang tunangannya. Kau mau kejujuran? Baik, kau tidak pernah berniat menikahiku karena cinta. Ini transaksi. Nama Halim, uang Medan Lama, akses ke pelabuhan. Kau tahu itu sejak hari pertama, dan aku juga. Kau tahu aku diracun. Aku tahu kau dibuat lambat, katanya. Aku direktur keuangan, Arsyad, aku tahu berapa harga sebuah tanda tangan.
Nilai konsesi terminal peti kemas di Belawan 3,2 triliun rupiah untuk 25 tahun. Ayahmu mau menyerahkannya ke pemerintah daerah dengan skema yang menghapus marin kita sampai nol, karena beliau ingin dikenang sebagai orang baik di umur 71. Kau, waktu itu, sedang membaca ulang seluruh berkas beliau. Seorang direktur utama di kursi roda tidak bisa diganti lewat rapat umum pemegang saham, tanda tangannya tetap sah, jadwal kerjanya dipotong jadi sepertiga dengan alasan kesehatan, dan tidak ada satu orang pun di provinsi ini yang akan mencurigai orang cacat. Orang cacat dikasihani. Orang cacat dibiarkan sendiri. Itu keuntungannya. Kau membiarkannya. Aku diuntungkan olehnya, katanya. Dan aku tidak akan berdiri di sini dan mengarang cerita bahwa aku terlalu bodoh untuk mengerti apa yang terjadi. Aku mengerti persis. Aku mengerti setiap angkanya. Dia meletakkan selembar kertas di meja. Ini penawaranku untuk perempuan itu. 10 miliar rupiah, tunai, asal dia pergi malam ini dan tidak kembali. Sudah kutawarkan kemarin sore di koridor. Kau tahu apa jawabannya? Renata Halim tersenyum sedikit, dan senyum itu adalah satu-satunya hal yang jujur yang pernah kulihat di wajahnya. Dia bertanya berapa harga tiket bus ke Padang Sidimpuan. Hari ke-8 dimulai pukul 6 pagi dengan telepon dari Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan berakhir pukul 11 malam di sebuah ruang tunggu berlantai keramik hijau di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dr. Ananta Puspita, spesialis forensik, 44 tahun, datang sendiri ke rumah itu pukul 9 pagi dengan map tipis dan wajah orang yang tidak tidur. Dia membuka map itu di meja ruang tamu di depan 6 orang. Arsen, katanya. Batang rambut dipotong 12 segmen sepanjang 1 cm dan diperiksa terpisah. Segmen paling dekat kulit kepala, yaitu bulan terakhir, kadarnya paling tinggi. Segmen ke-11 dan ke-12 kadarnya masih di atas ambang normal tapi jauh lebih rendah. Grafiknya naik terus selama 11 bulan terakhir dengan 2 lonjakan tajam. Potongan kuku sejalan. Ini bukan paparan lingkungan, bukan air sumur, bukan makanan laut. Paparan lingkungan memberi kadar rata dan rendah. Ini pemberian berulang, terjadwal, dan dosisnya dinaikkan oleh seseorang yang tahu persis apa yang sedang dia lakukan. Berapa lama lagi kalau tidak dihentikan? Tanya Tengku Arsyad Mahmud. 4-7 bulan, dan yang tertulis di surat kematian Bapak adalah gagal ginjal, dan tidak akan ada satu orang pun yang menganggapnya ganjil. Pukul 11 siang telepon berdering lagi. Dr. Zulfikar Rangkuti ditemukan meninggal di dalam mobilnya di lantai 3 tempat parkir Bandar Udara Kuala Namu. Mesin menyala. Sebuah koper di kursi belakang dengan pakaian 7 hari dan paspor. Tidak ada tanda kekerasan. Polisi menulis dugaan awal serangan jantung. Aku ingat dengan sangat jelas apa yang kupikirkan waktu mendengar berita itu, dan aku tidak bangga dengan pikiran itu. Aku memikirkan satu hal. Sekarang aku tidak akan pernah bisa bertanya kepadanya apa yang dia lakukan di lantai 4 pada malam tanggal 17 Juni. Pukul 2 siang mobil tanpa tanda berhenti di halaman. Ajun Komisaris Besar Polisi Maria Simanungkalit, 46 tahun, Direktorat Reserse Kriminal Umum, berjalan masuk tanpa ada yang menunjukkan arah, karena dia sudah 5 tahun mempelajari denah rumah itu dari kertas yang ditempel di dinding ruangannya sendiri, dan hari itu pertama kalinya dia masuk lewat pintu depan. Dia berdiri di tengah ruangan dengan tangan di saku mantel abu-abunya. Bapak baru saja menyerahkan hasil laboratorium forensik kepada saya, dan itu bagus. Tapi saya perlu Bapak mengerti 4 hal. Pertama, dokter Bapak meninggal 3 jam lalu, dan sampai autopsi keluar saya tidak akan menyebut apapun tentang itu. Kedua, siapapun yang membunuh dokter itu tahu bahwa Bapak sudah tahu, dan itu berarti orang itu ada di lingkaran yang sangat kecil. Ketiga, uang. 1.800.000.000 rupiah mengalir dari PT Sawit Rimba Lestari ke rekening Dr. Zulfikar Rangkuti dalam 4 tahun. Dalam 31 kali pembayaran, seluruhnya dicatat sebagai jasa konsultasi kesehatan kerja. Setiap perintah pembayaran ditandatangani 3 orang. Ruangan itu sunyi. Lalu Renata Halim melangkah ke depan dari tempatnya berdiri di dekat jendela. Dia tidak menangis dan tidak meninggikan suara. Dia berdiri tegak dan bicara dengan nada orang yang sudah menjalankan langkah terakhir di papan catur 3 langkah sebelumnya. Aku yang melaporkan, Arsyad. 5 hari lalu. Dan aku akan melakukannya lagi.
Dia mengubah dosis obat yang diresepkan dokter berizin, dia menghentikan pengobatan, dia memeriksa tubuhmu tanpa surat tanda registrasi. Kalau berhasil, kau berdiri. Kalau gagal, kau mati di kamarmu sendiri dan tidak ada satu lembar surat pun yang melindungi rumah ini. Kau tahu aku diracun. Aku tahu dua-duanya bisa benar sekaligus, katanya. Itu bagian yang tidak pernah kau pahami tentang aku. Aku tidak melawan. Aku mengangkat kedua tanganku sedikit, cukup untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan menyulitkan siapapun, dan aku berbalik kepada Tengku Arsyad Mahmud, dan aku bicara keras dan jelas, kata demi kata, seperti dokter membacakan instruksi untuk pasien yang akan lepas dari tangannya. Arsyad, dengar aku. Apapun yang terjadi, jangan minum apapun dari tangan siapapun di rumah ini. Tidak satu butir. Tidak air putih dari gelas yang sudah dituang orang lain. Kau tuang sendiri dari botol yang kau buka sendiri. Kalau kau tidak bisa membuka sendiri, kau tidak minum. Dokter Bintang, tolong tinggal di rumah ini sampai saya kembali. Aku sudah sampai di pintu. Aku akan kembali. Aku ditahan 9 jam. Bukan di sel, di ruang pemeriksaan dengan meja besi dan 2 kursi, dan ajun komisaris besar polisi Maria Simanungkalit sendiri yang memeriksaku selama 6 jam, dan pada jam keempat dia berhenti menulis dan berkata, Ibu Rani, saya sudah 5 tahun mengurus keluarga ini dari jauh. Ibu masuk 8 hari dan mengeluarkan lebih banyak daripada saya 5 tahun. Saya tidak tahu apakah saya harus berterima kasih atau marah. Pukul 8 malam mereka mengizinkan aku duduk di ruang tunggu depan. Lantainya keramik hijau, kursinya besi dan dibaut ke lantai, dan penuh perempuan yang menunggu tanpa bicara. Dan di ujung deretan kursi itu, dengan 3 lapis jaket yang dipakai bertumpuk karena tidak ada tempat menyimpannya, duduk Pak Rustam Harahap. Dia berjalan kaki dari Terminal Amplas. 11 kilometer. 4 jam. Uang sudakonya sudah habis kemarin untuk sebungkus nasi. Bah, katanya waktu melihatku. Kau kurus lagi. Aku duduk di sampingnya dan untuk pertama kalinya dalam 9 hari aku menangis, dan aku menangis tanpa suara, cara yang sudah kupelajari di bawah jembatan. Ada yang mau kuberikan, katanya. Dia merogoh saku dalam jaket paling dalam dan meletakkan sesuatu di kursi besi di antara kami. Sebuah telepon lipat. Plastik hitam, penuh baret, satu sudutnya patah. Baterainya habis bertahun-tahun lalu, dan diikat ke badannya dengan karet gelang ada sebuah pengisi daya murah. Aku memandanginya 4 detik tanpa mengenalinya. Lalu aku mengenalinya. Ini punya ibu saya. Iya, kau tinggalkan di dalam tas minggu kedua atau ketiga. Baterainya mati, tak ada tempat mengecas, dan dia berhenti. Aku lupa. Aku betul-betul lupa, Nak. 3 tahun 5 bulan saya tidak pernah teringat sekalipun. Aku tahu. Kenapa Bapak simpan? Pak Rustam Harahap mengangkat bahu. Dia tidak memandangku. Dia memandang kedua tangannya sendiri di atas kursi besi itu. Ada satu malam waktu hujan besar dan angin masuk dari arah rel, katanya. Kau keluarkan itu dari tas, kau pencet-pencet tombolnya, lalu kau menangis. Menangis tanpa suara. Yang begitu itu lebih menakutkan aku daripada orang menjerit. Paginya kau masukkan lagi ke dasar tas dan tak pernah kau sentuh lagi. Besoknya kuambil. Kupikir nanti kau buang. Dia membetulkan kerah jaketnya. Itu satu-satunya barang yang kau ajak bicara waktu kau menangis. Kupikir suatu hari kau mau ambil lagi. Bukan pesan suara. 2 berkas foto. Tersimpan di memori telepon, tidak pernah terkirim kemanapun, karena pulsanya habis dan karena perempuan yang memotretnya mati 4 hari kemudian. Foto pertama diambil pukul 3:11, tanggal 17 Juni 2022. Gambarnya buruk, gelap, diambil dari balik daun pintu yang terbuka sedikit. Yang terlihat adalah koridor lantai 4 dan papan nomor kamar 4A, dan buku tamu di meja perawat dengan sebuah tas kulit tergeletak di atasnya. Foto kedua diambil pukul 3:14. Seorang laki-laki keluar dari pintu kamar 4A, wajahnya menghadap ke arah lain dan tidak terbaca. Dia memakai baju koko warna krem. Tangan kirinya sedang menutup pintu di belakangnya. Dan di jari manis tangan kiri itu ada sebuah cincin batu giok hijau tua dengan ikatan emas kuning yang lebarnya tidak biasa.
Aku menatap layar telepon lipat itu di ruang tunggu berlantai keramik hijau di markas kepolisian daerah Sumatera Utara, dan aku tahu bahwa aku sudah melihat cincin itu 6 hari yang lalu. Dari jarak 2 meter, di ruang depan berlantai marmer hitam di Jalan Diponegoro, di tangan seorang lelaki 64 tahun berjas kasmir yang mencium ubun-ubun keponakannya sambil lewat. Ajun Komisaris Besar Polisi Maria Simanungkalit menandatangani surat penangguhan sendiri, menyerahkan telepon lipat itu ke dalam kantong bukti bersegel di depan mataku, dan menyalin 2 foto itu ke dalam sistem sebelum aku sempat memintanya. Besok malam Selasa, katanya kepadaku, dan menurut catatan kami, ada 1 orang yang makan malam di rumah itu setiap malam Selasa selama 2 tahun terakhir. Beliau datang jam 7. Saya sudah melihat piringnya disiapkan 6 kali. Kalau begitu besok malam saya juga makan di rumah itu. Hari ke-9, 10 Maret 2026, malam Selasa. Tengku Facerul Mahmud datang pukul 7, seperti setiap malam Selasa selama 2 tahun. 64 tahun. Jas kasmir warna pasir. Dia mencium ubun-ubun keponakannya sambil lewat di belakang kursi roda, seperti selalu, lalu duduk di ujung meja dan membentangkan serbet di pangkuannya sebelum dia menyadari bahwa ada seorang perempuan bermantel abu-abu berdiri di sudut ruang makan. Tangannya berhenti selama 1 detik. Lalu dia menyelesaikan membentangkannya. "Oh," katanya, "Pak Cik mendorong kursi ayah saya," kata Tengku Arsyad Mahmud, "setiap hari Minggu selama 2 tahun, dari pintu masjid sampai ke tempat parkir. 104 kali. Dan aku akan mendorongnya 20 tahun lagi," kata Tengku Facerul Mahmud, "kalau kau mau tetap duduk di dalamnya." Pak Umar Hasibuan meletakkan kedua tangannya di atas meja makan. Tengku Arsyad Mahmud menaruh 3 benda di atas taplak putih itu, satu persatu, dengan tangannya sendiri, tanpa meminta bantuan siapapun. Map hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan. Cetakan foto pukul 3:11 menit. Dan cetakan foto pukul 3:14 menit, diperbesar sampai hanya tangan kiri seorang lelaki dan sebuah cincin batu giok hijau tua yang tersisa dalam bingkai. Tengku Facerul Mahmud memandangi cetakan kedua itu lama sekali. Lalu, tanpa tergesa-gesa sama sekali, dia melepas cincin itu dari jari manisnya dan meletakkannya di atas taplak, tepat di samping foto itu, seperti orang yang mengembalikan barang pinjaman. Dia berbicara 4 kalimat sepanjang malam itu. "Ayahmu mau menyerahkan pelabuhan itu, Arsyad. Bukan menjualnya, menyerahkannya, supaya namanya ditempel di dinding. 40 tahun keluarga ini membangun sesuatu yang tidak akan pernah kau tanyakan caranya di meja makan, dan di umur 71 dia memutuskan bahwa dia ingin disayang orang. Aku tidak membunuh abangku, aku menyesuaikan pengobatannya, dan aku memberimu 1 tahun untuk membuktikan kau tidak sama dengan dia sebelum kau mulai membaca ulang berkasnya. Aku melangkah maju, dan aku tidak bisa menahan diri, dan aku tidak menyesalinya sampai hari ini." "Roslaini Siregar," kataku. Tengku Facerul Mahmud melambaikan tangannya, gerakan yang sangat kecil, seperti orang mengusir lalat yang terbang jauh. "Perawat itu. Sebut namanya." Dia melihat aku keluar dari kamar. Dia sendiri tidak mengerti apa yang dia lihat. Tapi dia menelepon nomor keluarga pukul 3:40 pagi, dan telepon pukul 3:40 pagi adalah telepon yang suatu hari bisa jadi keterangan di bawah sumpah. Aku memakai alat yang tersedia. Dan saat itulah Pak Umar Hasibuan, 41 tahun berdiri di sudut ruangan-ruangan keluarga ini, berbicara untuk pertama kalinya malam itu. Sepandai-pandai membungkus, yang busuk berbau juga, katanya. Ayah tuan yang mengajarkan itu kepada saya, dan beliau mengucapkannya sambil menunjuk adiknya sendiri. Tengku Arsyad Mahmud tidak menjawab pamannya. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di sandaran kursi roda itu, dan dia mendorong. Urat lehernya menonjol seperti tali. Bokongnya lepas dari dudukan 5 cm, 10, 15. Kaki kirinya menemukan lantai lebih dulu, lalu kaki kanan, dan lututnya gemetar sedemikian rupa sehingga aku bisa mendengar kain celananya bergesekan. Dan Tengku Arsyad Mahmud berdiri tegak di ruang makannya sendiri untuk pertama kalinya dalam 2 tahun 5 bulan. 11 detik. Aku menghitungnya. Semua orang di ruangan itu menghitungnya. 11 detik, cukup untuk satu hal saja, yaitu memandang mata pamannya dari ketinggian yang sama, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sejak Oktober 2023.
Ajun Komisaris Besar Polisi Maria Simanungkalit melangkah keluar dari ruang sebelah dengan 4 orang di belakangnya, dan Tengku Facherul Mahmud dibacakan haknya di meja makan yang sama tempat dia duduk setiap malam Selasa selama 2 tahun. Dia tidak melawan dan tidak mengatakan apapun lagi, dan cincin batu giok itu tertinggal di atas taplak putih sampai petugas memasukkannya ke dalam kantong bukti. Yang pertama adalah tanda tangan ketiga. Perintah pembayaran dari PT Sawit Rimba Lestari kepada Dr. Zulfikar Rangkuti selalu ditandatangani 3 orang, pemberi perintah, verifikator keuangan, dan petugas pelaksana. Nama yang ketiga adalah Ilham Ritonga, 34 tahun, staf umum perusahaan itu. Pak Umar Hasibuan meletakkan sesuatu di meja makan yang sudah kosong. Buku catatan piket kantor keluarga tahun 2022 yang menurut peraturan seharusnya dimusnahkan setelah 3 tahun. Saya tidak memusnahkan apa-apa, katanya. 41 tahun saya tidak pernah memusnahkan apa-apa. Halaman tanggal 17 Juni 2022. Baris terakhir, tulisan tangan yang tergesa-gesa. Pukul 3:40, telepon masuk dari nomor rumah sakit, penelepon menyebut diri perawat jaga, pesan mengenai keadaan Bapak Tengku Ismail. Di kolom petugas piket tertulis satu nama, Ilham Ritonga. Dan di kolom tindak lanjut, yang seharusnya berisi jam berapa pesan itu diteruskan dan kepada siapa, tertulis satu kata, nihil. 3 minggu kemudian dia dipindahkan ke PT Sawit Rimba Lestari dengan kenaikan 3 tingkat golongan, dan malam itu dia ditangkap di rumahnya di Tembung dan mulai berbicara sebelum mobil polisi keluar dari gang. Yang kedua adalah amplop di Jalan Yos Sudarso. Suster Elvi Nainggolan menangis selama 2 jam sebelum dia bisa menyelesaikan 1 kalimat penuh. Dia menerima 8 juta rupiah sebulan di luar gajinya, dan dia diberitahu bahwa itu tunjangan kerahasiaan pasien. Yang diminta darinya cuma 2, melaporkan siapa saja yang masuk kamar itu, dan memastikan kapsul dari Dr. Zulfikar diminum bersama minuman pagi. Karena menurut dokter itu penyerapannya lebih baik bila bersama cairan hangat. Dan hari Kamis pagi itu, ketika aku menyerahkan amplop tebal berlabel rumah sakit kepadanya di depan 3 orang dan berkata dengan suara keras bahwa amplop itu harus sampai ke laboratorium siang ini, Suster Elvi Nainggolan melakukan persis apa yang dilakukannya setiap kali ada sesuatu yang tidak biasa di rumah itu. Dia mengirim pesan. Dia bukan otak, dan dia menjadi saksi utama, dan dia memberikan keterangan 11 jam dalam 3 hari tanpa sekalipun meminta pengacara. Autopsi Dr. Zulfikar Rangkuti keluar 9 hari kemudian. Bukan serangan jantung. Kadar obat penenang golongan keras 8 kali di atas kadar terapi, tanpa satu pun tablet ditemukan di dalam mobil, di dalam koper, atau di rumahnya. Dia sudah membeli tiket ke Kuala Lumpur untuk penerbangan pukul 5 sore hari itu, dan dia tidak pernah sampai ke konter lapor diri. Aku tidak pernah bisa memutuskan bagaimana harus merasa tentang hal itu. Laki-laki itu ikut membunuh ibuku dan menghabiskan 4 tahun meracuni seorang lelaki yang memanggilnya setiap kali dadanya sesak. Dan laki-laki itu mati sendirian di lantai 3 tempat parkir bandara, dibunuh oleh orang yang membayarnya, dan tidak seorang pun menjenguk jenazahnya kecuali seorang adik perempuan dari rantau Prapat. Tengku Facherul Mahmud didakwa pembunuhan berencana atas ayah kandung Tengku Arsyad Mahmud, atas Roslaini Siregar, dan atas Dr. Zulfikar Rangkuti, serta percobaan pembunuhan berencana atas keponakannya sendiri, ditambah pencucian uang. Renata Halim menyerahkan diri sehari kemudian dengan pengacaranya dan 11 gigabita berkas keuangan yang tidak diminta siapapun. Dia tidak pernah mencabut satupun keterangannya, dan dia tidak pernah sekalipun minta maaf kepada siapapun, termasuk kepadaku. Togar Simatupang menyerahkan diri malam itu juga dengan cetakan 19 bulan mutasi rekening yang dia simpan sendiri sejak bulan pertama. Dia dijerat pasal yang lebih ringan karena dia saksi mahkota, dia menjalani hukumannya, dan sesudahnya dia tidak kembali bekerja di rumah itu. Dia sekarang membawa mobil untuk klinik keliling kami, dan dia satu-satunya sopir yang saya kenal yang menolak dibayar lembur. Dan Tengku Arsyad Mahmud tidak keluar dari semua ini dengan tangan bersih, dan aku tidak akan menulis cerita yang berpura-pura begitu. Konsesi terminal peti kemas itu dibekukan. PT Sawit Rimba Lestari disegel dan seluruh rekeningnya dihentikan sementara oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dia diperiksa 23 kali sebagai saksi dan 4 kali dalam kapasitas yang lain. Auditor negara masuk ke perusahaan itu selama 11 bulan dan menemukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pamannya sama sekali, dan dia membayar untuk hal-hal itu,
dalam bentuk uang dan dalam bentuk nama. Berkas tahun 2022 atas namaku dibuka kembali pada bulan April. Tanda tanganku di lembar instruksi obat itu ternyata dibuat dengan cara menjiplak dari lembar persetujuan tindakan yang pernah kutandatangani 11 hari sebelumnya, sesuatu yang bisa ditemukan dalam 4 jam oleh siapapun yang benar-benar mencarinya pada tahun 2022. Surat tanda registrasiku dipulihkan pada bulan Mei 2026, 3 tahun 9 bulan setelah dicabut. Amplopnya diantar ke alamat rumah di Jalan Diponegoro karena aku belum punya alamat lain, dan aku membukanya di dapur, di meja kayu yang sama tempat aku makan bubur ayam pada hari pertama. Klinik keliling Roslaini Siregar mulai berjalan pada bulan Juni, dengan dana abadi 12 miliar rupiah, 2 mobil, dan jadwal tetap. Senin dan Kamis di kolong titik gantung dan pajak Sambu, Selasa di Terminal Amplas, Rabu dan Jumat berkeliling di Belawan. Kami tidak membangun gedung. Aku menolak membangun gedung, karena orang yang tidak punya alamat tidak datang ke gedung, dan karena nama ibuku lebih berguna di badan mobil yang bergerak daripada di dinding yang diam. Tanggal 21 Juni 2026, 4 tahun setelah ibuku meninggal, kami naik bus dari Terminal Amplas ke Padang Sidimpuan. Bus berangkat pukul 4:04 pagi. Terminal itu punya cahayanya sendiri pada jam-jam menjelang subuh. Lampu neon yang berdengung, uap dari gerobak kopi, orang-orang tidur di atas karung, dan mesin diesel yang dipanaskan satu persatu sampai seluruh lantai bergetar. Selama 3 tahun 5 bulan, jam-jam menjelang subuh adalah jam ketika aku paling yakin bahwa aku sudah berhenti ada. Pagi itu jam yang sama adalah jam keberangkatan, dan itu satu-satunya perbedaan, dan itu perbedaan yang cukup. Kami bertiga, aku di dekat jendela. Pak Rustam harahap di tengah dengan 3 lapis jaketnya walaupun bulan Juni, karena dia bilang jaket itu sudah tahu bentuk badannya. Dan Tengku Arsyad Mahmud di kursi paling dekat pintu, dengan tongkat aluminium bersandar di lututnya, karena kursi dekat pintu adalah kursi yang bisa dia capai tanpa harus dibantu siapapun di depan 30 orang. Dokter Bintang Pasaribu bilang dia mungkin tidak akan pernah berjalan tanpa tongkat lagi, karena arsen yang sudah merusak saraf tidak pernah benar-benar mengembalikan semuanya. Tengku Arsyad Mahmud menerima kalimat itu dengan cara yang tidak pernah dia tunjukkan kepada satupun dokter di Singapura atau Kuala Lumpur. Dia mengangguk sekali, lalu bertanya berapa jauh yang mungkin, lalu mulai menghitung dari sana. Makam ibuku ada di pinggir kampung, di tanah yang sedikit miring, di bawah pohon mangga yang waktu beliau kecil belum ada. Nisannya batu biasa. Tulisannya sudah agak kabur oleh lumut, dan aku membersihkannya dengan sikat yang kubawa dari Medan sebelum aku duduk. Aku mengeluarkan 3 lembar tiket bus dari saku. 2023, 2024, 2025, Rp145.000 selembar. Rp435.000 untuk ketiganya, dikumpulkan selama 3 tahun dari mengangkut karung di pajak Sambu dan dari orang yang sesekali menaruh uang di depan kakiku tanpa menoleh. Setiap tahun aku membelinya menjelang tanggal 21 Juni. Dan setiap tahun aku tidak naik. Kenapa tak kau pakai? Tanya Pak Rustam harahap, dan itu pertanyaan yang sama yang Togar Simatupang ajukan di lantai marmer pada hari pertama, dan kali ini aku menjawabnya. Karena saya tidak bisa datang ke sini dengan tangan kosong, Pak, kataku. Setiap tahun saya beli tiketnya, lalu saya duduk di terminal, lalu saya berpikir apa yang akan saya katakan kalau saya sampai. Dan setiap tahun jawabannya sama, saya belum punya apa-apa untuk dilaporkan. Ibu saya mati karena beliau melaporkan sesuatu yang tidak ada yang mau dengar. Saya tidak akan datang ke makamnya untuk mengatakan bahwa saya juga tidak didengar. Aku meletakkan ketiga tiket itu di atas tanah dan menindihnya dengan batu kecil supaya tidak diterbangkan angin. Lalu aku mengeluarkan jam perawat kuningan itu dan membaliknya, dan aku membaca goresan jarum itu dengan suara keras, karena sepanjang 3 tahun 5 bulan aku selalu membacanya di dalam hati dan aku sudah bosan membaca di dalam hati. Rani, dengarkan yang tak sempat didengar orang lain. Sudah, Bu, kataku. Saya sudah mendengar. Terlambat 4 tahun, dan saya tidak akan berpura-pura bahwa terlambat itu tidak apa-apa. Tapi saya sudah mendengar, dan sekarang ada orang lain yang ikut mendengar, dan orang itu duduk di sana. Tengku Arsyad Mahmud berdiri 8 meter dari kami, bersandar pada tongkatnya, karena dia bilang di dalam bus bahwa dia tidak berhak berdiri di sisi makam itu tanpa diizinkan. Aku mengangkat tangan dan memanggilnya,
dan dia berjalan 8 meter itu sendiri, dan itu memakan waktu 1 menit lebih, dan tidak ada seorang pun dari kami yang bergerak untuk membantunya. Dia berdiri di depan nisan itu dan tidak berdoa dan tidak mengucapkan pidato. Dia mengeluarkan foto bersudut tumpul itu dari saku dalam jasnya dan meletakkannya menghadap ke atas di atas tanah di samping ketiga tiket itu, lalu menindihnya dengan batu kecil yang lain. Beliau tidak sendirian malam itu, kata Tengku Arsyad Mahmud. 4 tahun aku pikir ayahku mati sendirian di kamar rumah sakit sementara aku di Kuala Tanjung. Ternyata ada yang memegang tangannya, dan orang itu ibumu, dan aku baru tahu namanya di hari ke-8. Kami pulang dengan bus malam. Pak Rustam harahap tidur sejak kilometer ke-40 dengan mulut sedikit terbuka. Tengku Arsyad Mahmud bertanya kepadaku dari kursi seberang, pelan supaya tidak membangunkan siapapun. Sesudah ini apa? Sesudah ini, kataku, saya berhenti bertanya kenapa tidak ada yang melihat saya, dan saya mulai bekerja di jam dan tempat di mana orang paling tidak terlihat. Itu saja. Itu seluruh rencananya. Pagi hari Senin itu, di lantai 21 Menara Bahtera Delhi, ketika aku mengajukan pertanyaan 7 kataku, aku tidak 100% yakin aku benar. Aku yakin 90% tentang arsen. Aku tidak tahu sama sekali tentang pelemas otot, aku baru menemukannya pada hari ketiga. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa ada foto ibuku di dalam laci terkunci di kamar itu. Yang aku tahu cuma satu. Ada laki-laki di kota ini yang setiap malam terbangun pukul 3 pagi dan tidak pernah mengatakannya kepada siapapun, karena mengatakannya berarti mengakui bahwa dia sedang kalah. Dan aku tahu itu karena selama 3 tahun 5 bulan aku juga terbangun pukul 3 pagi, di bawah jembatan, di kota yang sama, dan aku juga tidak mengatakannya kepada siapapun. Aku bertaruh 9 hari makan atas dugaan itu, dan itu satu-satunya keberuntungan besar yang pernah aku dapat seumur hidupku. Aku tidak menulis ini supaya orang mengasihani perempuan yang tidur di bawah titik gantung selama 3 tahun 5 bulan. Aku menulisnya karena selama 3 tahun 5 bulan itu 2.000 orang lewat di depanku setiap sore, dan satu-satunya orang yang menyimpan telepon lipat mati selama 3 tahun karena mengira suatu hari aku akan memintanya kembali adalah seorang mantan sopir truk yang sendirinya tidak punya alamat. Lapar itu bisa ditahan. Tidak terlihat itu tidak bisa.